Hey guys, ada yang pernah ngerasa kayak setiap hari tuh penuh kegiatan, tapi ujung-ujungnya nggak ada satupun yang benar-benar kelar, atau malah udah niat mau produktif tapi kenyataannya malah lebih banyak scroll medsos. Mungkin kita nggak sendirian nih, banyak banget yang ngerasa gitu. Di video kali ini kita bakal bahas topik yang sering diremehin, tapi ternyata bisa bikin hidup jauh lebih keren. Manajemen waktu. Tapi bukan soal jam-jam ketat ala kantor ya. Ini lebih ke gimana cara kita ngatur waktu biar hidup jadi lebih terarah, tapi juga tetap santai dan gak bikin pusing. Gue mau cerita dikit nih. Gue punya satu teman yang dulu super sibuk. Tiap hari agendanya padat banget. Pagi kerja, siang meeting, sore ikut seminar, malamnya masih ketemu klien. Pokoknya 24 jam dia tuh merasa kayak kurang. Awalnya dia ngerasa keren, kayak wow, hidup gua produktif banget. Tapi lama-lama dia mulai burnout. Sampai akhirnya dia curhat, gue tuh sibuk, tapi kok hidup gue gak ada hasilnya ya. Nah, dari situ dia sadar, selama ini dia cuma ngikutin arus saja. Sibuk iya, tapi gak punya arah yang jelas. Dari situ, dia mulai pelan-pelan belajar gimana caranya mengatur waktu. Bukan cuma buat kerja, tapi juga buat istirahat, buat dirinya sendiri. Dan ternyata, hidupnya jadi jauh lebih tenang. Dan hasil kerjanya juga lebih maksimal. Nah, pelajaran pertama yang bisa kita ambil, fokus itu bukan soal sibuk seharian, tapi soal prioritas. Kebanyakan dari kita tuh salah kaprah, mikir kalau produktif berarti ngisi hari dengan sebanyak mungkin kegiatan. Padahal, kalau nggak ada prioritas yang jelas, yang ada malah bikin kita capek sendiri. Coba deh, mulai dari bikin list prioritas. Tentuin apa yang paling penting buat diselesaikan duluan, dan jangan terlalu ngoyo mau nyelesain semuanya. Seringkali kita juga harus belajar untuk bilang enggak ke hal-hal yang enggak terlalu penting. Fokus pada prioritas bikin kita ngerasa lebih puas dan enggak gampang capek mental. Terus, ada satu teknik simple yang keren banget buat ngatur waktu. Namanya time blocking. Pernah dengar? Jadi, ini intinya adalah bikin kotak waktu khusus buat tugas-tugas kita. Misalnya, lo bisa set jam 9 sampai 11 pagi buat fokus kerja, terus 11 sampai 12 buat meeting, dan seterusnya. Jadi setiap waktu punya tugas sendiri yang gak bakal diganggu sama hal lain. Kenapa ini penting? Karena otak kita bisa lebih terfokus dan gak gampang terdistraksi. Kalau kita tahu jam tertentu itu waktunya buat kerja, kita jadi gak gampang ke distract buat hal lain. Plus, pas waktunya istirahat, kita bisa tenang tanpa rasa bersalah. Karena udah tahu kalau kerjaan-kerjaan penting kita udah ke-handle. Tapi nih ya, ada satu hal yang sering jadi musuh utama dalam manajemen waktu. Distraksi. Kita semua tahu godaan scroll medsos, cek notif, atau sekadar ngecek chat teman tuh besar banget. Makanya, ketika lagi fokus ngerjain sesuatu, coba deh lawan distraksi-distraksi ini. Gue biasanya pakai mode jangan ganggu di handphone, terus matiin notif sosial media. Atau kalau mau yang ekstrim, simpan HP di ruangan lain, biar gak gampang ke distract. Soalnya, sekali ke distract, kita butuh waktu yang lumayan buat balik fokus. Dan itulah yang bikin waktu kita seolah-olah kebuang sia-sia. Pernah dengar teknik Pomodoro? Ini teknik keren yang biasanya dipakai buat bantu kita tetap fokus tanpa bikin otak terlalu capek. Caranya, kita kerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setiap 4 kali Pomodoro, kita bisa ambil istirahat yang lebih panjang. Misalnya, 15-30 menit. Nah, kenapa ini efektif? Karena otak kita sebenarnya
nggak bisa fokus dalam waktu yang terlalu lama. Dengan Pomodoro, kita bisa kerja dengan fokus tinggi dalam waktu singkat. Dan itu bikin tugas-tugas jadi lebih cepat selesai. Istirahat singkat tadi juga bikin kita nggak gampang burn out. Kadang kita lupa bahwa manajemen waktu itu nggak cuma soal kerja atau tugas. Diri kita sendiri juga butuh waktu, entah buat sekadar istirahat, jalan-jalan, atau ngelakuin hobi. Kalau kita cuma fokus kerja doang, yang ada malah jadi gampang stres. Jadi, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri. Gue biasanya sisihin waktu tiap minggu buat ngelakuin hal yang gue suka, entah baca buku, nonton film, atau sekedar nongkrong. Waktu istirahat ini tuh penting banget buat bikin kita lebih refresh dan siap buat kerja lagi dengan semangat. Nah, ini yang juga penting banget. Setiap akhir minggu, gue biasanya refleksi. Gue lihat lagi apa aja yang udah gue kerjain, mana yang masih perlu dibenahi, dan apa yang bisa gue lakuin lebih baik minggu depan. Refleksi ini bikin kita tahu apakah cara kita mengatur waktu udah efektif atau belum. Jadi, minggu depannya kita bisa terus improve. Pelan-pelan, kita bisa punya manajemen waktu yang benar-benar bikin hidup lebih teratur dan gak terasa terbebani. Intinya, kita semua punya waktu yang sama 24 jam sehari. Tapi kualitas hidup kita bisa beda banget. Tergantung gimana cara kita menggunakannya. Orang yang tahu cara mengatur waktu bukan berarti dia punya waktu lebih banyak. Dia cuma punya cara lebih pintar buat memanfaatkannya. Jadi buat kalian yang sering merasa kehabisan waktu atau terlalu sibuk, coba mulai sekarang belajar buat jadi bos untuk waktu kalian sendiri. Ingat, kita nggak bisa ngontrol berapa banyak waktu yang kita punya, tapi kita bisa banget ngontrol gimana cara kita menggunakannya. Udah kebayangkan langkah-langkah yang bisa kalian praktekin? Nah, coba deh mulai dari step yang paling mudah dulu. Mungkin bikin list prioritas atau nyoba teknik time blocking. Jangan lupa, waktu itu kayak pedang. Kalau kita nggak bisa ngatur, malah kita yang bakal terpotong. Mari mulai jadi manajer waktu yang keren. Sampai ketemu di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.